pastinya baik, luar biasa, and powerful. Ayo adik-adik, kita mau ibadah meskipun online, kita tidak bisa bersama-sama di rumah masing-masing, tapi kita mau sungguh-sungguh, kita mau siapkan hati kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Gak ada lagi yang tidur-tiduran ibadahnya, semuanya posisi siap untuk beribadah. Gak ada nanti pas waktu ibadah lari sana lari sini. Ayo kita mau sama-sama memberi yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan selalu memberi yang terbaik buat hidup kita. Yuk, sebelum kita mulai ibadah online kita pagi hari ini, nanti Matthew akan memimpin doa, ya. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Silakan Matthew memimpin doa. Teman-teman, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah online kami hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa duduk diam Tuhan. Dan juga Tuhan, berkati Tuhan Indonesia Tuhan, supaya corona bisa pergi Tuhan dari Indonesia Tuhan maupun negara yang lain Tuhan. Juga Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya berkat-Mu berlimpah Tuhan atas kami Tuhan. Tuhan juga ampuni dosa-dosa kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, yuk kita mau bangkit berdiri, sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan meskipun kita nggak bisa lihat satu dengan yang lain. Kak Maria di rumah, adik-adik di rumah masing-masing, tapi satu, Tuhan melihat hidup kita dimanapun kita berada. Ayo Matthew, kita katakan, mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itu
terus kita diam-diam gini, cubit-cubit dikit gitu loh, boleh nggak? Boleh nggak gitu? Oh nggak juga. Atau misalnya temen lagi jalan nih Tio ya, terus bercandain, nanti temennya tiba-tiba jatuh gitu gara-gara kita gituin, boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi gini, aku nggak akan pukul teman, aku nggak akan pukul teman, tapi kaki aja, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Kenapa ya? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan apa? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan apa nih? Hati-hati gunakan kakimu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau dengar Tuhan panggil kita dan apa jawaban kita. Yuk kita angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah itu kalau dipanggil Tuhan. Dengar dia panggil nama Matthew. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Matthew. Matthew, apa jawabanmu? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ibu semua jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, Tuhan pasti akan panggil nama kita. Kita harus siap untuk mendengar ketika Tuhan memanggil kita. Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, semuanya boleh lipat tangan, tutup matanya. Kita akan angkat pujian, ku mau seperti Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan.
tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Maria berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami untuk bisa seperti-Mu setiap hari melakukan kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami telinga seorang murid yang mau mendengar, dan berikan kepada kami hati seorang murid untuk kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kembali di pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Setelah kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Adik-adik tahu ada satu kisah di dalam Alkitab, dan kisah ini sering diangkat dijadikan film. Ada beberapa film yang mengangkat kisah dengan cerita yang sama seperti cerita yang akan Kak Marcel sampaikan hari ini. Nah, adik-adik mau tahu ceritanya? Mari. Ada satu kisah yang Kak Marcel ambil di sana, yaitu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 17 hingga ayat yang ke-25. Di sana ada kisah seorang raja yang besar, raja Israel yang begitu hebat, yang bernama siapa? Iya betul, namanya adalah Daud. Nah, ada dia tahu Daud mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Absalom. Yang memang ada beberapa anak Daud, termasuk Salomo, tapi Kak Marcel ingin menceritakan tentang Absalom. Siapa Absalom ini? Jadi Absalom ini sebenarnya dia adalah calon pangeran, atau bukan calon pangeran, adalah pangeran, calon raja. Nah, pangeran itu adalah anak dari seorang raja. Jadi Absalom adalah anak dari Raja Daud. Nah, kelak dia akan menggantikan Daud menjadi raja. Absalom ini, tetapi adik-adik tahu Absalom ini tidak sabar, sehingga dia berkhianat kepada bapaknya Daud. Dia ingin cepat-cepat menjadi raja, sedangkan Daud masih sehat, masih kuat, masih memerintah sebagai raja. Nah, akhirnya Absalom itu dia melakukan pengkhianatan kepada Daud. Memang ada banyak rakyat yang mendukung Absalom untuk menjadi raja, tetapi ada juga banyak rakyat juga yang masih mendukung Daud sebagai raja. Sehingga ketika Daud tahu bahwa Absalom ternyata sudah berkhianat, berambisi untuk menjadi raja, Daud mengalah adik-adik. Daud membawa sebagian tentara-tentara yang masih mendukung Daud, yang masih setia kepada Daud, untuk meninggalkan istana. Dia mengasihi anaknya Absalom sehingga udahlah, nggak apa-apa Absalom jadi raja. Daud meninggalkan istana dan pergi dengan orang-orang yang masih setia kepada Daud. Tetapi adik-adik tahu Absalom mengejar Daud, membawa orang-orang atau prajurit-prajurit yang sama-sama berkhianat untuk menyerang dan mau membunuh Daud. Mereka mau menyerang Daud. Apa yang terjadi adik-adik dalam perjalanan ketika mereka mengejar Daud, terjadilah peperangan yang hebat. Dan akhirnya Daud membagi pasukannya menjadi 3 pasukan, 3 bagian. Dan mereka berperang melawan orang-orangnya Absalom atau rakyat yang sama-sama berkhianat seperti Absalom. Apa yang terjadi adik-adik? Seluruh pasukan daripada Absalom itu mati.
dikalahkan oleh pasukan daripada Raja Daud. Tapi Raja Daud berpesan, jangan kalian apa-apakan Absalom. Daud sangat mengasihi Absalom. Walaupun Absalom sudah mengkhianati Daud, tapi Daud sangat mengasihi Absalom sebagai anaknya. Sehingga Daud berpesan, jangan lukai dia, jangan apa-apakan dia. Tapi adik-adik tahu dalam medan pertempuran, adik-adik tahu ketika rakyatnya, orang-orang kepercayaan Absalom itu semuanya sudah mati, Absalom melarikan diri. Dia menunggangi kudanya, dia melarikan diri, melewati pohon-pohon tarbantin yang begitu besar tanpa dia sadar adik-adik, karena mungkin dia berlari dengan sangat kencang, sangat cepat, dan mungkin dia ketakutan. Dia tidak menyangka rambutnya itu tersangkut di sebuah dahan adik-adik, di pohon yang besar. Rambutnya tersangkut dan akhirnya dia tergantung di sana. Kudanya itu terus berlari meninggalkan dia. Akhirnya orang-orang Daud itu mengejar Absalom, menemukan dia, dan mereka membunuh Absalom adik-adik. Mereka membunuh Absalom dan Absalom meninggal, Absalom mati, dan kabar itu terdengar oleh Daud. Ketika Daud mendengar kabar itu adik-adik, Daud sangat sedih. Dia berduka cita, dia menangis adik-adik, karena dia tahu anaknya itu Absalom sudah meninggal. Dan rakyat semuanya itu tahu bahwa Daud itu sedang berduka cita karena anak-anaknya. Adik-adik tahu, walaupun Absalom sudah mengkhianat, Daud tetap mengasihi dia. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajarkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini apa adik-adik? Yaitu adalah menghormati dan menghargai orang tua. Seperti Yesus yang mengasihi kita, walaupun kita sering melakukan dosa, walaupun kita sering melakukan pelanggaran, Yesus mau turun dari surga. Dia mau mati di kayu salib. Dia mau menebus dosa-dosa kita. Dia mau menyelamatkan dosa-dosa kita. Nah, sebagai wakil Tuhan di dunia ini adalah orang tua, adalah mama papa kita, adik-adik. Mungkin kita sering melawan sama mama papa. Kita sering tidak mau dengar-dengaran sama mama papa. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, mari kita mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran sama mama papa. Ingat adik-adik, kalau bukan karena mama dan papa, kita tidak akan ada di dunia ini. Mama yang telah melahirkan kita, mengandung selama 9 bulan, membawa kita di dalam perut. Adik-adik tahu kemana-mana mama itu membawa kita di dalam perut. Mama itu keberatan, tapi karena mama mengasihi kita, dibawa kita kemana-mana. Begitu kita lahir, adik-adik tahu, ketika kita lahir dalam dunia dalam keadaan yang kecil, yang tidak berdaya, mama itu menggendong kita, mama menyusui kita, mama memberi kita pakaian saat kita kedinginan, saat kita lapar, mama itu memberi kita makan, memberi kita susu, memberi kita ASI supaya kita tumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Sampai hari ini adik-adik tahu, adik-adik boleh tumbuh sehat, pintar, ganteng, cantik. Itu karena mama dan papa sangat mengasihi kita. Mereka menjaga kita. Saat kita minta baju, dibeliin baju. Kita minta sepatu, dibeliin sepatu. Mungkin saat kita minta mainan, dibelikan mainan. Itu karena mama papa mengasihi kita. Jangan kita menjadi anak yang durhaka. Nah, ada satu kisah cerita. Ada di tahu Tangkuban Perahu yang ada di Bandung. Nah, konon ini ada satu legenda, satu kisah di mana si maling kundang ini yang menjadi tangkuban perahu. Dia menjadi batu, menjadi patung. Kenapa? Karena dia durhaka kepada mamanya. Ketika dia masih kecil, dia pamit sama mamanya, "Ma, saya mau merantau." Ketika dia merantau, mama ini memberikan bekal kepada dia, "Hati-hati anak. Nanti kalau kamu sudah sukses di sana, ingat sama mama yang ada di sini." Ternyata adik-adik, setelah dia udah sukses, ketika dia kembali bertemu dengan mamanya, dia membawa pacarnya yang kaya, yang cantik, dia udah menjadi kaya. Dia kembali ke kampungnya, dia melihat mamanya yang bajunya compang-camping, yang bajunya nggak karuan, yang hidupnya miskin. Mamanya berkata kepada maling kundang, ternyata dia tidak mengakui itu sebagai mamanya. Sehingga mamanya itu menangis dan mengutuk dia sehingga dia menjadi batu.
Nah itulah namanya batu tangkuban perahu. Tapi adik-adik, ini cerita hanya dongeng, hanya cerita orang-orang tua dulu, tapi ini bukan kisah nyata. Tapi dari cerita ini juga kita bisa mengambil makna bahwa tidak boleh kita berkhianat atau kita durhaka sama orang tua. Lihat Absalom, karena dia mengkhianati, dia durhaka sama bapaknya. Apa yang terjadi? Yang tadinya dia ingin menjadi raja, malah yang dia dapatkan hanyalah kebinasaan. Ingat adik-adik, kita dirawat, dipelihara oleh mama ya papa. Mari kita mau mengasihi mereka dengan cara apa? Kita mendoakan mereka, kita dengar-dengaran kepada mereka agar supaya kehidupan kita, karena Alkitab bilang kalau kamu mau umurnya panjang, kamu harus menghormati dan menghargai mama dan papamu supaya umurmu panjang, supaya kamu diberkati. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini. Nah, lewat firman Tuhan pagi siang hari ini, kita akan belajar menjadi anak-anak yang dengar-dengaran sama mama papa, terlebih dengar-dengaran sama Tuhan. Hai semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kalian tunggu-tunggu nih. Apa tuh, Kak? Nah, sekarang kita mau hafalin ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Nah, sekarang coba semuanya buka Alkitabnya. Kita buka di Efesus 6 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, nggak banyak kan? Pasti kalian bisa. Ayo, kita coba sekali lagi ya. Jangan lupa alamatnya. Ya, 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, sama-sama kita katakan amin. Jangan lupa ya dihafalin pelan-pelan, terus rekam diri kalian dan kirim ke WhatsApp Ortu Gereja Anak. Semangat semuanya. Ya puji Tuhan, mari semua lipat tangan, Kak Marcel ingin berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman Tuhan pagi hari ini memberkati kami. Kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada mama papa yang sudah merawat, melahirkan kami. Sehingga kami boleh tumbuh sampai hari ini, diberikan sekolah yang baik, yang layak. Kami boleh pintar, kami boleh sehat semua. Itu semua karena mama dan papa menjaga, memberi kami makanan yang baik. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami mama papa yang hebat, mama papa yang luar biasa, yang sudah mengaruniakan kepada mama papa kekuatan dan kesehatan, dan mereka boleh merawat kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau mungkin selama ini kami sering menyakiti mama papa, kami sering mengecewakan mereka, kami sering melawan kepada mereka. Tapi biarlah Tuhan lewat firman Tuhan hari ini, kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang dengar-dengaran kepada mama papa, terlebih kami dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.